Halo teman-teman semua, kita akan praktikum P7 mengenai efek diuretik. Oke teman-teman, seperti biasa kita akan siapkan alat dan bahannya. Alat yang pertama yaitu timbangan. Timbangan kita gunakan untuk menimbang mencit. Nanti dari bobot mencit akan kita hitung dosisnya dan volume obat yang diberikan. Selanjutnya kita siapkan larutan furosemid dengan dosis 40 mg pada manusia. Kemudian kita juga siapkan larutan furosemid 80 mg dosis pada manusia. Dan untuk kelompok kontrol kita akan berikan larutan NaCl fisiologis 0,9%. Dan ini juga kita siapkan air hangat yang digunakan untuk menginduksi urin. Nah, selanjutnya kita juga siapkan alat kanula. Berikutnya kita juga siapkan spet 1 cc. Dan juga kita siapkan spidol untuk menandai mencit. Oke, yang pertama teman-teman, kita akan timbang mencitnya terlebih dahulu. Dalam satu kelompok terdiri dari 3 ekor mencit. Nah, kita timbang terlebih dahulu. Diketahui bobot mencit pada praktikum kali ini adalah 20 gram. Setelah kita timbang, nah kita beri tanda terlebih dahulu. Nah, kita tandai ya teman-teman. Untuk informasi, mencit yang kita gunakan dipuasakan terlebih dahulu selama 12 jam. Nah, ini kita beri air hangat untuk menginduksi urinnya. Air hangat yang kita berikan sejumlah 0,3 ml. Pemberian air hangat kita lakukan secara peroral. Pastikan air hangat yang diberikan tidak tumpah atau masuk semuanya ke dalam tubuh mencit. Nah, untuk kelompok 2 kita berikan juga air hangat. Air hangat yang diberikan juga sama, yaitu 0,3 ml. Pemberian harus hati-hati agar air hangat tidak tumpah. Selanjutnya untuk kelompok 3 ini juga kita induksi terlebih dahulu dengan air hangat. Nah, setelah 10 menit kemudian lalu kita beri injeksi NaCl pada kelompok 1. NaCl yang diberikan yaitu 0,15 ml. Pemberian NaCl kita lakukan secara intraperitoneal. Oke, setelah kita berikan larutan NaCl secara intraperitoneal, kemudian kita harus siapkan botol air mineral yang sudah kita buang isinya, kemudian kita bagi menjadi 2 bagian.
Nah, jangan lupa botolnya juga kita beri label atau kita tandai. Nah, botol ini nanti digunakan untuk tempat mencitnya. Pada botolnya diketahui bahwa tutupnya harus tertutup karena digunakan untuk menampung urin dari mencit. Nah, ini kita letakkan mencitnya ke dalam botol air mineral yang sudah disiapkan. Lalu untuk kelompok 2, setelah tadi diberikan air hangat 10 menit kemudian kita berikan larutan furosemid dengan dosis 40 mg pada manusia. Konsentrasi larutan furosemid yaitu 0,52 mg per mililiter. Sehingga nanti untuk obat yang diberikan yaitu 0,2 ml. Nah, ini juga kita siapkan botolnya untuk menaruh mencitnya. Kita injeksikan larutan furosemid sebanyak 0,2 ml secara intraperitoneal. Setelah diinjeksi, kita taruh mencitnya ke dalam botol. Untuk mencit yang kedua juga kita lakukan perlakuan yang sama. Untuk mencit yang ketiga juga kita berikan 0,2 ml larutan furosemid. Nah, apabila sudah kita injeksikan larutan furosemid, lalu kita amati jumlah volume urinnya setiap 15 menit. Nah, untuk kelompok 3 kita berikan larutan furosemid dengan dosis 80 mg pada manusia. Sedangkan konsentrasi larutannya adalah 1,04 mg per mililiter. Sehingga dosis atau volume obat yang diberikan pada mencit 20 gram yaitu 0,2 ml. Nah, ini pemberiannya juga secara intraperitoneal sebanyak 0,2 ml. Setelah diinjeksi, kita masukkan mencit ke dalam botolnya. Untuk mencit yang kedua juga kita berikan perlakuan yang sama, yaitu kita injeksikan larutan furosemid secara intraperitoneal.
Untuk mencit yang ketiga juga kita injeksikan larutan furosemid sebanyak 0,2 ml. Karena bobot mencit pada praktikum kali ini adalah 20 gram. Nah, setelah selesai diinjeksi, mencit kita masukkan ke dalam botol. Nah, setelah semua diberi perlakuan, kita amati dan kita hitung volume urin setiap 15 menit selama 2 jam. Nah, setiap 15 menit kita cek dengan cara membuka tutup dari botol. Kemudian kita lihat apakah terdapat urin dari mencit. Apabila terdapat urin dari mencit, maka kita akan ukur urinnya menggunakan spet. Nah, pastikan tidak ada gelembung biar ukurannya akurat. Nah, pada kelompok 1 ternyata mencit mengeluarkan urin. Nah, kita lihat untuk kelompok 2 kita juga melakukan hal yang sama. Kita buka tutup dari botol, lalu kita lihat apakah mencit mengeluarkan urin. Nah, kita ukur urin dari mencit. Nah, diketahui bahwa volume urin kelompok 2 lebih banyak daripada kelompok 1 atau kelompok kontrol. Nah, untuk kelompok 3 kita juga akan ukur atau volume urinnya kita cek dan kita ukur berapa jumlah volumenya. Nah, bisa kita lihat bersama-sama ya teman-teman. Nah, ternyata volume urin pada kelompok 3 lebih banyak daripada kelompok 2 dan kelompok 1. Sekali lagi, kelompok 1 adalah kelompok kontrol yang diberi NaCl. Kelompok 2 adalah kelompok furosemid yang diberikan dosis 40 mg pada manusia, dan yang kelompok 3 adalah furosemid 80 mg pada manusia. Nah, diketahui bahwa volume urin yang terbanyak adalah kelompok 3, yaitu furosemid 80 mg. Setelah semua selesai, nah, untuk urinnya kita akan uji pH-nya. Di sini tujuannya adalah untuk mengetahui apakah dengan pemberian furosemid akan merubah pH dari urin. Nah, kita celupkan kertas pH ke dalam urin mencit. Nah, seperti ini ya teman-teman.
Setelah kita celupkan pada urin, lalu kita cocokkan berapakah pH urin pada mencit. Nah, kita lihat bersama-sama bahwa pH-nya ada 6 dan 7. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat.